Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pecinta tanaman di channel Hydroparis, channel yang membahas seputar budidaya tanaman. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi dan kiat bagaimana caranya budidaya kangkung secara hidroponik sistem rakit apung yang sangat mudah, murah, dan dengan hasil yang melimpah. Mungkin sudah lazim orang menanam kangkung secara hidroponik. Namun kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sistem rakit apung termodifikasi yang tidak memerlukan pompa oksigen atau venturi, yang berarti tidak perlu energi listrik, sehingga lebih hemat biaya operasionalnya. Sekaligus bagaimana membuat pupuk abemiknya dan cara panennya. Nah, dari sistem budidaya kangkung hidroponik rakit apung termodifikasi ini, kita cukup sekali menanam, namun panennya bisa berkali-kali sepuasnya tanpa tanam baru lagi. Namun sebelum lanjut, silahkan sahabat yang belum subscribe untuk subscribe, like dan komen, serta menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan untuk info-info selanjutnya. Baik, budidaya tanaman kangkung terkesan memang mudah. Namun ketika kita ingin menanam kangkung dengan hasil yang memuaskan, bersih, enak dipandang mata, rasa yang renyah, nah ini tidak alot nanti, kemudian bisa dipanen kontinu, maka saya menawarkan dengan hidroponik rakit apung ini. Nah, supaya rakit apung kita bisa low cost, ya, murah, ya, namun hasilnya standar, ya, maka sistem rakit apung bisa kita modifikasi. Baik, langsung saja kita ikuti tahapannya. Yang pertama, kita menyiapkan bak untuk rakit apung dengan ukuran lebih kurang, ya, lebarnya 1 meter, panjangnya 4 meter. Hal ini tentu mengikuti ukuran styrofoam, yang dimana styrofoam lembaran itu ukurannya adalah 1 meter kali 2 meter. Namun demikian, panjangnya nanti dari rakit apung ini bisa menyesuaikan dengan tempat atau lahan yang tersedia atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, terutama untuk ukuran panjangnya. Lebarnya memang sudah tetap 1 meter gitu ya. Nah, lebarnya, panjangnya bisa saja ya nanti dua sambung gitu di styrofoamnya, atau 3 sambung, 4 sambung, silahkan tergantung kebutuhan dan lahan yang tersedia. Nah, misalnya saja ya, kalau dia 2 kali sambung, berarti nanti kita mendapatkan rakit apung dengan ukuran lebar 1 meter, panjangnya ya 4 meter. Karena panjang setiap lembaran styrofoam itu adalah 2 meter. Sehingga kalau 2 styrofoam maka akan menghasilkan 4 meter panjangnya. Gitu. Kalau 3 kali sambung berarti 1 meter lebar ya dengan 6 meter panjangnya dan seterusnya. Nah, sedangkan ketinggian baknya nanti, ketinggian bak nutrisinya itu ya bisa berkisar antara 20 sampai 25 cm. Sedangkan ketinggian bak dari permukaan tanah ya, nah itu menyesuaikan, bisa 1 meter atau lebih. Nah, tentu kalau terlalu rendah kita panennya agak susah ya. Nah, kalau agak tinggi kita panennya ya gampang ya, tidak perlu membungkuk begitu. Nah, bak ini tentu bisa dibuat dari kayu ataupun baja ringan untuk tiang-tiang penyangganya. Sedangkan alas dan dinding bak bisa dari papan yang nanti dilapisi styrofoam. Nah, itu. Nah, kemudian bak nanti dilapisi terpal plastik untuk menampung larutan nutrisi ya supaya tidak bocor ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat rak sebagai alas styrofoam dari paralon ukuran 1/2 inch ya. Nah, agar styrofoam nanti tidak langsung menyentuh permukaan air nutrisi dalam bak. Inilah tadi termodifikasinya. Ya, kebanyakan rakit apung itu memang diapungkan di permukaan air nutrisi itu di dalam bak rakit apung itu. Namun kali ini tidak. Nah, karena ada beberapa nanti keuntungannya. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Kemudian dipersiapkan styrofoam lembaran untuk dilubangi dengan jarak antar lubang kurang lebih 15 cm. Tahu kalau untuk tanaman kangkung ini bisa lebih rapat lagi, yaitu kurang lebih 13 cm antar jarak lubang tanam ini. Nah, kemudian satu lembaran dari styrofoam ini dapat kita buat lubang sebanyak kurang lebih 78 sampai 84 lubang, ya, lubang tanam. Nah,
Kalau dia 84, berarti ada sebanyak 6 lubang ke arah lebar styrofoam dan 14 lubang ke arah panjang styrofoam, sehingga total dalam satu lembaran itu terdapat 84 lubang tanam. Jadi kalau untuk tanaman kangkung tidak apa-apa agak sedikit rapat. Nah, kemudian kita membuat lubang tanamnya bagaimana? Dapat menggunakan kawat yang dibentuk bulat dan dipanaskan di atas api ya. Kemudian kita tekankan pada setiap titik pada styrofoam itu sehingga nanti akan mudah membentuk lubang ya pada styrofoam itu. Nah, diameter kawat itu ya, lubangnya menyesuaikan ukuran netpot yang akan digunakan. Nah, sementara persiapan rakit apung, dapat kita lakukan penyemaian benih kangkung. Media semai berupa tanah yang terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan sekam ya, dengan perbandingan 1:1:1. Nah, wadah persemaiannya dapat kita memanfaatkan box styrofoam yang bekas buah anggur itu. Ya, kemudian kira-kira 4-5 hari ini kangkung ya semaiannya sudah bisa dipindahkan ke sistem rakit apung. Nah, selanjutnya adalah persiapan nutrisi abemiknya, pupuk yang kita buat sendiri. Ya, kita buat sendiri saja dengan harapan ini bisa murah dan bahkan sangat murah. Untuk pupuk larutan A, pupuk A-nya cukup menggunakan pupuk kalnit. Ya, dikalsium nitrat sebanyak 1000 gram atau 1 kilogram. Sedangkan pupuk B-nya kita menggunakan ya, campuran dari 400 gram pupuk Mag-S ya, magnesium sulfat ditambah 1000 gram pupuk Flexi ya, kemudian ditambah 50 gram MAP monokalium fosfat ya. Nah, masing-masing pupuk A dan pupuk B ini nanti dilarutkan dalam 10 liter air untuk membuat larutan stok nutrisi. Namun seperti biasa ya, jangan langsung memberikan 10 liter air. Mungkin bisa 5 liter terlebih dahulu, kemudian diaduk pupuk A dan pupuk B itu masing-masing. Nanti setelah itu ditambahkan lagi 5 liter lagi, jadi total 10 liter dan diaduk lagi sampai merata. Jadilah dia sebagai larutan stok pupuk abemik kita. Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian bak rakit apung dengan larutan nutrisi. Nah, tanaman kangkung hidroponik ini menggunakan larutan nutrisi dengan konsentrasi cukup 800 ppm, tidak perlu tinggi. Nah, atau dengan menambahkan masing-masing kurang lebih 5 mili larutan pupuk stok A dan juga stok B ke dalam setiap 1 liter air. Nah, nanti untuk lebih pastinya, konsentrasi larutan dapat diukur dengan PDS meter. Kemudian bak diisi larutan nutrisi kurang lebih 3/4 tinggi permukaan bak. Jadi tidak sampai ke permukaan paling atas ya, disisakan sedikit. Nah, setelah diisi dapat dilakukan penanaman semaian sistem rakit apung ini. Bagaimana caranya? Nah, kita akan meletakkan lembaran styrofoam yang sudah dilubangi di atas permukaan bak rakit apung, di atas rak paralon. Nah, kita membuat rak dari paralon ya, 1/2 inci itu sebagai pembatas nanti. Pembatas styrofoam dengan permukaan air larutan nutrisi. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pemindahan semaian kangkung. Caranya adalah dengan mencabut perlahan ya semaian kangkung tadi dari media semaian. Kemudian akarnya dibersihkan dari tanah yang melekat dengan mencelupkannya ke dalam air. Nah, setelah bersih dapat langsung disimpan dalam netpot. Netpotnya silahkan menggunakan netpot yang mana saja, tapi saran saya lebih murah dengan netpot plastik, gelas plastik itu ya. Nah, nanti setelah dilubangi gelas plastik itu menyerupai lubang-lubang pada netpot yang biasa dijual di pasaran ya. Nanti letakkan saja 5 semaian kurang lebih ya, semaian kangkung tadi dalam setiap netpot. Nah, setelah diletakkan tentu tanaman kangkung ini harus ditahan. Nah, berikanlah nanti ya beberapa irisan rockwool untuk menahan semaian agar tidak rebah, sekaligus sebagai peresap air nutrisi. Nah, rockwool yang dibenamkan tidak perlu rockwool yang baru. Ya, bisa saja menggunakan rockwool yang afkir atau yang sisa yang bekas yang tidak terpakai. Ya, fungsinya hanya untuk menahan air nanti di situ, resapan air supaya akar ya bisa terbasahi gitu.
Nah, bedanya dalam sistem rakit apung termodifikasi ini, tadi styrofoam tidak terletak langsung di permukaan air nutrisi, namun di atas rak paralon sebagai pembatas, sehingga masih ada rongga udara nantinya di daerah perakaran. Dengan demikian, tidak perlu menggunakan pompa Venturi untuk menghasilkan oksigen, ya, sehingga hemat listrik. Hanya saja netpot harus diberi sumbu untuk menyerap larutan nutrisi naik ke atas, sistem kapilaritas, begitu. Nah, netpot bersama semayan yang ada di dalamnya nanti sebelum ditanam atau dipindahkan ke dalam styrofoam, setelah ada semayan dalam netpot, coba dicelupkan dulu ya dalam larutan nutrisi yang sama konsentrasinya dengan larutan nutrisi yang ada dalam bak. Maksudnya apa? Ya, supaya nanti ya semayan ini yang ada dalam netpot ini sudah terbasahi akarnya, sudah mendapatkan larutan atau terkena air sejak dipindahkan, tanpa menunggu larutan nutrisi naik dulu melalui mekanisme kapilaritas melalui sumbu. Nah, sehingga saat tanam, sumbu memang sudah basah untuk melembabkan akar, sehingga tingkat keberhasilan tumbuhnya akan lebih tinggi dan lebih bagus, cepat pertumbuhannya. Kemudian pemindahan semayan dalam sistem rakit apung ini sebaiknya sore hari atau bila perlu malam hari untuk mengurangi penguapan, sehingga semayan dalam netpot cepat stabil pertumbuhannya nanti. Nah, kemudian selanjutnya tanaman dipelihara dengan selalu mengontrol jumlah larutan nutrisi dalam bak. Jangan sampai banyak berkurang banyak, ya. Jika berkurang sudah banyak dan tidak menyentuh sumbu lagi, maka nanti tanaman kita kering. Makanya dikontrol. Nah, segera ditambahkan larutan nutrisi yang baru dengan konsentrasi yang sama saja, ya. Nah, kurang lebih nanti umur 2 minggu tanaman sudah bisa dipanen. Nah, cara panennya ini strateginya jangan dilakukan dengan mencabut semuanya beserta akarnya, jangan. Ya, namun cukup dipangkas di atas ruas terbawah batang kangkung. Atau bisa dipotong dengan menyisakan 1-2 ruas. Hal ini untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dari kangkung tadi. Nah, dengan cara panen dipangkas seperti ini, maka panen dapat dilakukan berulang kali dengan kualitas kangkung yang dihasilkan sama dengan panen-panen sebelumnya. Karena apa? Karena larutan nutrisi selalu terkontrol. Pengalaman saya pribadi ya, ini bisa puluhan kali bisa dipanen. Makin sering dipanen makin cepat tunasnya tumbuh. Ya. Nah, panen ini dapat dilakukan 3-4 hari sekali. Begitu kita panen, tunas baru akan cepat tumbuh dan membesar dalam waktu 3-4 hari. Nah, jadi demikian ya. Jadi kita cukup sekali menanam, kemudian kita bisa panen berkali-kali. Nah, sistem rakit apung modifikasi ini juga hemat listrik. Ya, mengapa? Karena listrik kalau sistem rakit apungnya sesungguhnya ya perlu energi listrik untuk menghidupkan mesin Venturi itu, pompa itu, menghasilkan gelembung-gelembung udara di dalam bak rakit apung itu. Karena styrofoam biasanya terendam langsung di atas permukaan air nutrisi itu. Nah, dalam sistem kita ini lembaran styrofoam tidak terletak di permukaan larutan bak itu. Ya, namun dibatasi ya, kita batasi ya dengan menggunakan rak-rak yang kita buat dari paralon, sehingga masih ada udara di sana. Bagaimanapun akar memerlukan udara untuk respirasi. Nah, dengan demikian ya kita hemat energi. Di samping itu, styrofoam kita akan lebih hemat dan bersih. Oleh karena styrofoam tidak terendam di atas permukaan air, sehingga styrofoamnya bersih. Nah, tanaman kangkung kita juga bersih. Nah, demikian ya, para sahabat pecinta tanaman, silahkan mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Salam.